Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang la concession dan juga la position karena kebetulan ada yang tanya waktu itu dan minta dijelaskan tentang kedua hal ini. Oke, jadi dalam bahasa Prancis memang ada yang disebut dengan la concession dan juga la position. Dan ketika kamu mengetahui hal-hal seperti ini, kamu akan bisa menggunakan bahasa Prancis lebih ekspresif lagi. Karena kamu akan bisa membandingkan sesuatu ya. Jadi misalnya ada dua premis dan kedua premis ini akan saling berkaitan. Misalnya premis B merupakan konsekuensi dari premis A. Misal seperti itu. Itu disebut dengan la concession. Kemudian kalau la position itu antara premis A dan juga premis B itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi mereka memang menunjukkan sebuah pertentangan ya. Jadi semoga secara singkat aja teman-teman bisa paham tentang la concession dan juga la position secara mendasar ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas lebih lanjut lagi ya, apa sih sebenarnya kedua hal ini bersama dengan contoh-contohnya. Oke, jadi yang pertama kita bakal bahas dulu tentang la concession. Nah, dalam la concession dia menunjukkan sebuah masalah yang saling berkaitan. Jadi premis A itu berhubungan dengan premis B dan premis B ini adalah konsekuensi dari premis sebelumnya. Oke, jadi secara singkat seperti itu. Nah, misal kamu nemuin kalimat kayak gini, bien qu'il soit intelligent, il a essuyé son examen. Bien qu'il soit intelligent, il a essuyé son examen. Walaupun dia pintar, tapi dia tetap gagal di ujian. Oke, jadi kita bisa lihat hubungan antara premis A dan juga premis B ya. Yang pertama itu bilang kalau dia pintar, yang kedua bilang kalau dia ya gagal dalam ujian. Artinya premis yang B yang dia gagal di ujian itu membatasi premis yang pertama yang menjelaskan bahwa dia itu orang pintar ya. Jadi seperti itu kira-kira ya, la concession dia memiliki hubungan antara premis satu dengan yang lainnya, tapi premis berikutnya itu membatasi atau menghalangi premis sebelumnya ya. Jadi bien qu'il soit intelligent, il a essuyé son examen ya, walaupun dia pintar dia tetap gagal di ujian. Oke, jadi setelah kita lihat di sini, kalau kita menggunakan konjungsi bien que, maka kata kerja yang ada di dalam kalimat itu harus dikonjugasikan ke dalam bentuk subjunctif. Ya, jadi di sini kenapa kalian bisa melihat kata soit di sana ya, bien qu'il soit intelligent. Nah, soit ini infinitifnya adalah être. Nah, karena dia harus dikonjugasikan dalam bentuk subjunctif, maka dia menjadi soit. Ya, bien qu'il soit intelligent, il a essuyé son examen. Oke, nah sekarang kita lihat kalau misalnya kita menggunakan konjungsi yang lain ya, misalnya même si. Nah, kalau même si itu harus diikuti dengan bentuk indikatif. Jadi misalnya être tadi akan berubah menjadi e. Ya, même s'il est intelligent, il a essuyé son examen. Même s'il est intelligent, il a essuyé son examen. Walaupun dia pintar, dia tetap gagal di ujian. Ya, jadi ini cuma masalah konjungsinya aja. Kalau pakai bien que itu harus diikuti dengan subjunctif, kalau misalnya même si itu diikuti dengan indikatif. Ya, oke. Jadi kurang lebih untuk la concession seperti itu ya. Berbeda dengan l'opposition atau opposition dalam bahasa Inggris. Nah, ini udah jelas dari namanya mereka bertentangan. Antara premis A dan juga premis B itu benar-benar dua hal yang berbeda. Misal nih, ada kalimat ma sœur préfère l'espagnol, mais moi je préfère le français. Ma sœur préfère l'espagnol, mais moi je préfère le français. Nah, di sini kita udah bisa lihat ada dua kalimat yang berbeda kemudian dibandingkan ya. Ma sœur préfère l'espagnol, saudariku suka bahasa Spanyol, mais moi je préfère le français. Tapi aku lebih suka bahasa Prancis. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya, bukan konsekuensi yang diharapkan dari premis yang pertama. Jadi inilah perbedaan antara concession dan juga opposition. Oke, nah untuk masalah konjungsinya kamu di sini melihat ada konjungsi koordinasi yaitu mais.
Nah, ketika kamu menggunakan konjungsi ini, maka kata kerja yang ada di dalamnya harus menggunakan bentuk indikatif. Jadi kamu lihat kata kerja préféré di sini berubah menjadi présent indikatif. Ma sœur préfère l'espagnol, mais moi, je préfère le français. Voilà, seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi misalnya kita udah lihat ada konjungsi yang mengharuskan kita pakai subjunktif, harus pakai indikatif. Ada juga sebuah kata yang lain yang mengharuskan kalian justru menggunakan kata benda ya, atau non dalam bahasa Prancis. Misalnya seperti penggunaan kata malgré. Misalnya nih, malgré son retard, il est arrivé. Malgré son retard, il est arrivé. Walaupun keterlambatannya, dia tetap bisa sampai. Oke, jadi malgré itu diikuti dengan kata benda. Kemudian ada juga yang lain, misalnya seperti au lieu de. Nah, au lieu de ini harus diikuti dengan infinitif ya. Jadi apapun yang berakhiran dengan de, dia harus diikuti dengan bentuk infinitif pada kata kerjanya. Jadi misalnya nih, au lieu de pleurer, tu ferais mieux de travailler. Au lieu de pleurer, tu ferais mieux de travailler. Oke, jadi au lieu de selalu diikuti dengan bentuk infinitif ya. Di sana ada kata pleurer dan ya udah nggak usah diapa-apain, biarin aja dia dalam bentuk infinitif. Oke, jadi itu dia untuk di video kali ini. Untuk contoh-contohnya yang lain aku taruh di Medium, kamu bisa baca juga di sana tentang contoh-contoh yang lain, kemudian bentuk konjungsi yang lain atau preposisi circumstantial yang lainnya, kamu bisa cek nanti di sana. Linknya aku taruh di deskripsi. Untuk masalah mengenai modus, aku juga udah pernah bikin videonya, ada subjunktif, ada kondisional, ada indikatif, ada imperatif. Nanti linknya aku taruh di deskripsi juga. Kamu bisa cek semuanya di deskripsi. Dan jangan lupa untuk tontonin semuanya, subscribe juga kanal aku ini, dan like, share juga ke teman-teman kalian buat mereka, kali aja mereka perlu informasi seperti ini. Oke, jadi makasih udah nonton videonya sampai selesai dan au revoir.